waktunya siang hari ini sudah menyempatkan diri bersama saya sebagai salah satu tugas dari CIP saya, yaitu saya harus menyebarkan pemahaman dan menerapkan pengalaman budaya positif. Sebelumnya kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, semua dapat berkumpul di ruangan ini untuk menyelesaikan atau melaksanakan kegiatan ini. Tidak lupa selawat berangkai dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga dengan rajin-rajinnya kita berselawat, kita mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin. Nah, yang pertama itu kata sambutan dari saya sendiri, kemudian nanti di acara yang kedua yaitu kata sambutan doa, dan yang ketiga adalah kata sambutan dari perwakilan kepala sekolah, bisa diwakili Bu Doris, dan yang ketiga adalah saya akan memaparkan sedikit pengalaman pembelajaran yang telah saya dapatkan di selama sebulan ini di dalam program Guru Penggerak. Nah, kita lanjut ke acara yang kedua yaitu pembacaan doa. Saya memintakan kepada Bapak, Ibu, Bapak ya, Pak Daya untuk memandu doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama berdoa kepada Allah sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, ya Maulana ya Rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'affi'u wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma ya Allah kama rabbayana shaghira. Warhamhuma ya Allah kama rabbayana shaghira. Warhamhuma ya Allah kama rabbayana shaghira. Wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat ya arhamar rahimin. Allahumma fatina fid din wa 'allimna wal yasir as-sabil. Allahumma bihayatil ulama wa mithlihim ash-shuhada wa dakhilna jannata ma'al anbiya'i alaihi wassalatu wassalam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan pada Pak Dahlia yang sudah memimpin doa, dan semoga kegiatan hari ini kita mendapatkan berkahnya. Nah, masuk kita ke acara yang kedua yaitu kata sambutan yang diberi oleh Wakil Kepala Sekolah kita, Bu Doris. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Esa, di mana pada pagi hari cerah ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di ruangan kelas ini untuk melihat program
guru penggerak yang diberikan dari salah satu teman kita yaitu Devi Sintiasari dari Bulan SPD. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu Devi telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan beberapa kata dalam menunjang agar program guru penggerak ini dapat berjalan dengan lancar. Di sini saya melihat program yang diterapkan oleh Ibu Devi, yaitu dengan konsep inti budaya positif. Semoga dengan yang diperoleh Ibu Devi dalam program guru penggerak ini dapat memberikan budaya positif yang sangat relevan untuk kita semua, untuk bisa kita tiru untuk kedepannya. Jadi di sini saya hanya menyampaikan ucapan untuk memberikan semangat kepada Ibu Devi agar untuk kedepannya lagi biar lebih mendapatkan hal yang lebih baik lagi untuk diberikan kepada dan juga kepada rekan-rekan sejawat. Mungkin hanya ini aja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Untuk Ibu Devi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semangat untuk menyelesaikan program guru penggerak sampai di bulan 12 nanti. Semoga bagi yang belum dapat mengulang program tersebut bagi Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Ibu Rosmayani Sitio atas kata sambutannya mewakili guru dan kepala sekolah. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu atas kehadirannya, atas keringan langkahnya mau menghadiri sedikit pemaparan yang akan saya berikan. Pengalaman di sini saya tidak mengajari ya Bapak Ibu, tidak sama sekali. Di sini saya hanya sharing, berbagi pengalaman. Dikala mana tahu nanti Bapak Ibu tergerak hatinya di angkatan berikutnya segera ikut untuk menjadi guru penggerak. Amin. Ya. Nah, di sini saya akan memulai pemaparan atau diskusi kecil yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu mengenai apa yang sudah saya pelajari. Nah, selama beberapa bulan ini di modul pertama sekali saya mempelajari tentang Ki Hajar Dewantara. Di situ filosofi Ki Hajar Dewantara itu menjelaskan bahwa setiap anak itu unik, Bapak Ibu. Dia berasal dari latar belakang yang berbeda, sifat yang berbeda. Seumpama anak itu padi, perlakukanlah dia seperti padi. Jangan perlakukan dia seperti pohon mangga. Seperti itu Bapak Ibu. Sesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alamnya bagaimana? Kalau anak itu dia cenderung aktif, sesuaikanlah dengan pembelajaran yang mengajak olah tubuh. Kalau dia kejaman itu biasanya sekarang kita serba teknologi. Nah, di situ juga kita sebagai guru harus juga mempunyai kemampuan teknologi yang mumpuni. Seperti itu Bapak Ibu. Sesuaikanlah dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, di modul yang ke-1.4 ini saya mempelajari tentang budaya positif Bapak Ibu. Di sini kalau saya bilang budaya positif, apa yang terlintas? Kira-kira kata apa? Budaya positif, apa yang terlintas? Yes. Ini budaya positif. Perilaku
siswa, boleh? Sosial siswa. Sosial siswa, Sopanan siswa. sopanan, datang tepat waktu. Budaya 5S. Budaya 5S, sapa, senyum, salam, yes. Kalau Bapak, Seperti ya. budaya positif? Menghargai. Iya. Mandiri. Hargai sesama teman. Iya, menghargai, Manusia. bersih. Iya. Kira-kira kalau kita tepuk tangan untuk diri kita bagus. Iya. Nah, benar sekali. Kalau sudah terucap budaya positif berarti itu secara garis besar adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini ada 8 topik dalam budaya positif yang akan kami pelajari, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian kebutuhan dasar manusia, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan, dan posisi kontrol guru, serta segitiga restitusi. Nah, kita bahas satu-satu ya Bapak Ibu. Coba ada pembahasan deh. Yang pertama itu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, kita harus mengubah nih pola pikir kita Bapak Ibu. Yang seperti yang saya bilang tadi tentang di kurikulum Merdeka ini disesuaikan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa setiap anak itu unik ya kan Bapak Ibu. Kita harus menyesuaikan pembelajaran itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya supaya apa? Nah, pembelajaran harus berdiferensiasi. Artinya peserta didik itu belajar dengan sesuai kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangannya sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan lagi-lagi yang harus kita wujudkan adalah ini Bapak Ibu. Iya, ini brand yang lagi kita galak-galakkan ini Bapak Ibu. Profil pelajar Pancasila. Apa saja itu? Yang pertama, Sendiri. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, kreatif dan bernalar kritis. Nah, inilah yang mau kita harapkan ada pada peserta didik kita, Bapak Ibu. Itulah tujuan kita. Nah, sementara selama ini terjadi miskonsepsi pandangan kita. Nah, bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Itu pandangan kita selama ini. Ternyata tidak. Sekarang kita harus memerdekakan murid. Perkembangan pembelajaran itu harus berpusat pada murid dan murid, bukan teacher center tapi studi center. Patokannya itu adalah murid. Iya. Kemudian bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kita ucapkan iya bagus, kasih hadiah, ternyata kita salah. Kita salah membangun karakter anak. Itu tidak dapat bertahan dalam waktu jangka panjang. Itu dari eksternal. Nah, kemudian mengkritik atau membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kira-kira setuju nggak dengan pernyataan ini Bapak Ibu? Justru sebaliknya ya Bapak Ibu. Nah, ketika kita suka mengkritik orang lain nggak akan berkembang. Dia akan malu, dia akan takut untuk mengeluarkan ide-ide barunya. Jatuhnya pembuli. Yes. Nah, di situ kita salah persepsi.
nanti kita nanti kita sama-sama belajar lagi. Nah, kemudian bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nih terjadi sama kita ini, iya kan? Iya, apa-apa gurunya nggak tanya sama murid, selera murid nggak ditanya ini gurunya terus, ya kan? Iya, betul apa betul ya kan Bapak Ibu? Iya. Nah inilah yang mau kita luruskan, paradigma atau pandangan kita ini yang harus kita luruskan. Nah kemudian, di sini ada dia stimulus respon yang kita hasilkan dari tindakan kita tadi. Ini dia. Iya, realitanya kita pikir kebutuhan kita itu sama semua. Kita pikir, ternyata realitanya berbeda. Kalau di teori kontrol itu berbeda. Memandang seseorang itu, ini dia. Kalau dari sudut pandang respon, kita memandang kebutuhan itu sama. Tapi kalau kita pakai teori kontrol, kita menganggap semua orang itu kebutuhannya itu berbeda. Nah kemudian semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita alihkan sudut pandang respon ke kontrol. Nah lanjut. Disiplin positif. Nah kata disiplin itu berasal ternyata dari kata bahasa Latin yaitu disciplina, yang artinya apa Bapak Ibu? Belajar. Nah, dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bertanggung jawab atas apa yang dilakukan, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal tadi yang tadi, kebersihan, mandiri, pokoknya hal-hal yang baik, itu namanya nilai-nilai kebajikan universal. Ini dia peduli, rajin, kemudian bertanggung jawab, semangat, kreatif, bersyukur. Itulah salah satu nilai-nilai kebajikan. Nah, disiplin sebagai bentuk kontrol diri yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Lagi-lagi tujuan yang mulia yang mau kita capai apa? Nih, kejujuran, mandiri, kebersihan, tertib, keterampilan. Nah, ini dia nilai-nilai kebajikan. Menurut profil pelajar Pancasila, dipatokkan nih supaya kita lebih gampang menganalisisnya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong kreatif. Kemudian ada lagi sikap dari murid apa aja? Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati. Kemudian ada 9 pilar karakter: cinta Tuhan, petunjuk, seumur hidup, keterampilan hidup, yaitu dapat dipercaya. Nah, itulah sebenarnya yang ingin kita tanamkan atau kita tumbuh kembangkan pada diri seorang peserta didik. Nah, sebenarnya ketika kita di dalam kelas menjumpai seorang anak atau 20 siswa kita ini, ternyata jangan samakan pandangan kita Bapak Ibu. Anak-anak itu memiliki perilakunya itu mencerminkan atas 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu apa? Bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang, rasa ingin diterima. Yang ketiga itu penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Nah, kebutuhan bertahan hidup. Kira-kira kalau bertahan hidup apa yang kita perlukan, Ibu? Makan, minum. Kebutuhan biologis. Kemudian
itu adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, kemudian ada lagi kebutuhannya yang kedua, kasih sayang atau ingin diterima. Kebutuhan ini, 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Artinya kalau ini nggak terpenuhi juga sama anak, akan ada respon anak yang di luar dugaan kita, Bapak Ibu. Nah, kemudian penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan, seperti prestasinya, kemudian biasanya ini dilakukan, kebutuhan ini dapat meliputi keinginan ingin dianggap berharga, seperti prestasinya dia sibuk mencari pujian atau juara, dia aktif nih. Yo. Nah, kemudian kebebasan atas pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak perlu terpengaruh oleh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Bila misalkan ini ya, nah misalkan ini si Doni, dia dikasih emaknya bontotnya itu aja, besok diambilnya bontot kawannya. Ternyata perilaku itu ada sesuatu yang ingin dia sampaikan sama kita, kebutuhan dia itu nggak terpenuhi. Apa kebutuhannya itu? Kebebasan. Nggak bebas dia menentukan, ma aku mau nugget bontotku ini hari. Nggak tersampainya sama emaknya, jadi dicurinya lah bontot kawannya. Itulah alasan karena ini melakukan sesuatu itu gitu. Nah, ternyata perilaku itu dicerminkan oleh kebutuhan dasar manusia. Nah, kemudian kesenangan. Nah, kesenangan ini biasanya ini, nah anak-anak itu terkadang suka mengejek, lucu-lucuan. Iya kan, Bapak Ibu? Nanti dia kawannya nilainya rendah, ejek. Iya, kenapa kok ejek nak? Nggak ada, Bu, suka aja. Iya, ada di situ kesenangan. Nah, ini yang harus kita arahkan. Nah, ternyata perilaku peserta didik itu berdasarkan ini tadi, Bapak Ibu, 5 kebutuhan ini tadi. Nah, selanjutnya. Nah, motivasi perilaku manusia. Kita ini berperilaku, ini pasti ada 3 nih alasannya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Datang nih 4 waktu, Bapak datang 4 waktu. Karena apa? Karena yang pertama ini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan, ditegur sama atasan. Iya. Nah, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga ini, Bapak Ibu, manalah yang sekiranya ideal? Nomor 3. Yes, benar. Ya, seharusnya sebagai peserta didik, sebagai guru, inilah motivasi perilaku inilah yang harus kita tanamkan pada diri kita, baik guru ataupun peserta didik. Nah, ada dalam mendisiplinkan itu ada biasanya ada 3 nih perilaku yang kita tunjukkan, yaitu pertama itu hukuman, konsekuensi, kemudian restitusi. Mungkin restitusi itu terdengar asing, ya kan Bapak Ibu? Nah, di sini kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu, sama-sama mengenal istilah-istilah baru itu. Nah, hukuman itu biasanya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Keliling lapangan, iya kan Bapak Ibu? Hormat bendera. Atau kalau kita zaman dulu waktu sekolah panjang kukunya, kata Pak, aduh. Ya, itu namanya hukuman.
Nah, konsekuensi ini biasanya kamu tahu kan? Hari ini hari apa? Kenapa pakai baju seragam yang tidak sesuai? Konsekuensinya apa? Di jam pelajaran ibu kamu tidak boleh masuk atau menuliskan saya tidak akan mengulangi kesalahan memakai seragam sebanyak 1 lembar. Menulis itu namanya konsekuensi. Nah, kalau restitusi itu dia ditanya sebab dan alasan mengapa, kemudian anak diajak diskusi, tarikan sama dia. Nah, kamu udah lakuin apa hari ini? Kamu langgar apa? Nanti anak yang jawab, anak yang ini. Kalau begitu, yang kamu lakukan itu baik atau tidak? Kemudian balikkan lagi sama dia yang mencari solusinya untuk masalah yang dihadapinya. Nah, selanjutnya posisi kontrol guru. Nah, ada 5 posisi kontrol guru, Bapak Ibu. Di posisi kontrol guru ini ada yang namanya penghukum. Kira-kira Bapak Ibu, kita ini jadi yang mana? Nanti kita sama-sama bahas ya. Yang pertama itu penghukum. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Lagi Ibu, Serlip. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Dan yang terakhir manajer. Balik lagi ke yang awal. Nah, penghukum. Seorang penghukum biasa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Verbal itu perkataan ya Bapak Ibu. Kita ya biasalah. Yes. Iya. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhilah aturan saya, atau awas, kamu selalu aja salah, pasti selalu terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran itu bisa berhasil. Biasanya ini udah tertanam ini, kalau nggak diginiin nggak berubah ini anak. Seperti itulah. Nah, biasa kita berada di posisi ini juga sih kadang-kadang, Bu, ya kan. Nah, kemudian pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Iya, khususan ini biasanya katanya. Nah, dia akan bertanya nih, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Hari ini kan upacara, nggak pakai topi. Nah, itu seperti membuat rasa bersalah. Posisi murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid akan merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Posisi ini baik, tapi inilah dia yang akan cenderung. Iya, dia akan merasa tidak berharga. Kalau dia penghukum tadi, kalau kita hukum, pastilah Bapak Ibu membekas di sini. Ada rasa dendam, sakit hati. Iya kan Bapak Ibu? Kita aja masih ingat nih apa yang dilakukan sama guru-guru kita zaman dulu. Nah, kemudian teman. Nah, ada guru yang teman nih. Ayo, kerjakanlah, nanti ibu dikena marah ini sama kepala sekolah. Nah, kata-kata seperti itu menunjukkan kita di posisi sebagai apa? Sebagai teman. Boleh seperti ini, relevan seperti ini. Nanti kita kaji ya Bapak Ibu, sama-sama kita cari yang mana yang relevan untuk kita. Yang mana yang ideal untuk kita ya Bapak Ibu. Nah, iya ini dia. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Ya sudah, kalian tidak apa-apa. Nanti kita bereskan ya sama-sama. Kata-kata seperti itu menunjukkan bahwa posisi kita sebagai teman. Kemudian posisi kontrol guru sebagai seorang pemantau.
Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Yang ini lebih tegas. Pemantau agak sedikit naik height-nya dari teman tadi. Iya, ya kan? Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Misal nih, iya, sudah Ibu perhatikan ya, beberapa hari ini kamu datangnya terlambat. Tahu konsekuensinya? Iya, masih dia agak-agak sedikit ini ya Bapak Ibu, tegas ya kan Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya, yang selanjutnya adalah manajer. Posisi terakhir atau manajer adalah posisi di mana guru berbuat suatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan dirinya sendiri. Nah, dari 5 posisi kontrol yang tadi, kira-kira Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, yang lebih ideal itu yang mana? Sebagai seorang iya, seyogianya Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru, kita memiliki posisi kontrol seorang manajer. Artinya apa? Di situ kita berdiskusi, kita tanya, kita lakukan restitusi tadi Bapak Ibu, bagaimana mengatasi permasalahan ataupun menghadapi peserta didik kita. Tidak sebagai teman, tidak sebagai penghukum, tidak juga sebagai pemantau yang lebih ideal. Ini dia. Kenapa? Ketika posisi kita sebagai manajer, kita akan melahirkan manajer baru. Kita akan mendidik atau melahirkan manajer baru. Posisi kita di situ mengontrol. Yang mengeksekusi itu siapa? Peserta didiknya. Kita tanya dia, kamu tahu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Tahu Bu, disiplin. Contoh ya Bapak Ibu, disiplin Bu. Nah, disiplin itu bagus nggak untukmu? Bagus Bu. Jadi kenapa datangnya terlambat? Iya Bu, namanya main HP sampai malam. Nggak dilarang sama orang tuamu, dilarang Bu, mendomal. Nah, biasanya itu anak kecil bilang, tapi biasanya itu anak kecil, apa itu katanya ya kan. Tapi lah ada tindakan-tindakan selanjutnya yang kita lakukan. Itu nanti kita di segitiga restitusi. Nah, lanjut. Nah, dari posisi kontrol tadi. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu kira-kira kalimat apa itu Bapak Ibu? Penghukum, pembuat rasa bersalah, manajer, pemantau. Ayo, yang mana Bapak Ibu? Pembuat rasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Kayaknya tadi ada di awal itu. Nah, penghukum. Ayo, lakukanlah demi saya. Iya, teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang? Ayo. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang? Pemantau atau manajer? Ibu, pemantau.
Tahu. Oke. Hari ini bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Iya. Selanjutnya, Bapak Ibu. Kira-kira seperti itulah gambaran pertanyaan yang akan kita ajukan kepada anak ketika kita memposisikan diri kita, Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas bukan kesepakatan kelas? Ayo. Yuk, Wani. Boleh, yang lain. Nah, di sini terjadi nih miskonsepsi sama kita. Biasanya kita buat kesepakatan kelas. Nah, ilmu baru. Saya pun dapat ilmu baru ini ketika lokal, ketika ini. Ilmu baru ini. Kenapa bukan kesepakatan kelas? Karena dengan kesepakatan itu harus betul-betul diyakini dalam warga yang ada dalam kelas itu. Sedikit. Ayo. Kesepakatan itu kalau disepakati. Ah. Setelah disepakati dia baru yang diyakini. Kalau nggak diyakini dia nggak dikerjakan. Iya. Lagi Bapak Ibu. Ada lagi. Ada lagi? Apa lagi? Be? Apa lagi, Be? Apa keyakinan? Bukan diyakini dalam kesepakatan. Usap tadi. Ayo, Sherly. Sama lewat ya? Kalau kesepakatan kelas itu kan meliputi warga kelas ada yang murid di dalamnya. Iya. Kalau keyakinan ya yang dari diri sendiri pihak guru. Itu dia salah. Oh salah ya. Terbalik ya. Terbalik ya. Terbalik ya. Inilah miskonsepsi kita, Bapak Ibu. Iya, persepsi kita seperti itu kan. Ternyata Yang Bapak bilang tadi, Salah. terbalik ya Pak ya. Lagi Iya. Iya. kesepakatan kelas. Kalau keyakinan kelas, Kalau keyakinan kelas, kalau menurut global. iya. Semua meyakini. Kalau kesepakatan kelas, Kalau keyakinan kalau kita pribadi yang kesepakatan kelas berarti global yang ada sepakat dalam kelas tanpa terkecuali yang ada di kelas itu. kalau keyakinan, Kalau keyakinan ya mencakup semuanya. hanya beberapa. Hanya beberapa. Nah, di sini kan terjadi miskonsepsi. Oh, gitu. Pak, Bu. bahwa sebenarnya yang lebih ideal atau lebih tepat itu adalah keyakinan kelas, bukan kesepakatan. Kalau keyakinan, kita tanya sama murid, kita berdialog, berdiskusi, mengumpulkan murid. Memberikan jawaban mereka. Iya, apa kita seleksi kan? Ini dia prosedur pembentukan keyakinan kelas. Kalau kesepakatan kelas itu hanya gurunya aja, dia nggak libatkan siswanya, atau siswanya aja nggak libatkan gurunya. Terbalik tadi. Iya, sama-sama belajar kita Pak E. Iya, disinilah dia. Keyakinan siogianya itu yang idealnya itu adalah keyakinan kelas. Nah, prosedur pembentukan keyakinan kelas yaitu yang pertama itu kita persilahkan dulu murid-murid kita mencurahkan pendapatnya. Boleh ditulis di kertas, boleh kita tulis di papan tulis nih. Bu, disiplin tepat waktu. Jangan taruh tempat sembarangan. Sepatu, seperti itu ya kan. Nah kemudian mencatat semua masukan-masukan murid di papan tulis atau di kertas. Nah kemudian susunlah keyakinan sesuai dengan pembentukan dengan kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya adalah iya. Kalau kata jangan ini adalah kalimat Negatif. tidak boleh, jangan. Iya, itu adalah kalimat negatif.
Jadi ketika anak bilang jangan mencoret-coret meja, yang lebih tepatnya apa? Ini adalah kalimat negatif. tidak boleh, jangan. Ya, itu adalah kalimat negatif. Jadi ketika anak bilang jangan mencoret-coret meja, yang lebih tepatnya apa? Jaga kebersihan meja. Iya. Jangan lari-lari di kelas. Tadi apa? Berjalanlah dengan sopan. Iya, kita arahkan supaya jangan supaya tidak menggunakan kalimat negatif. Nah, ini dia prosedurnya. Kita tanya dulu seleranya anak-anak, kita kumpulkan, kita catat, kemudian kita sortir, ya kan? Yang mana yang mau kita yakini, kemudian yang selanjutnya adalah menyeleksi kalimat negatif menjadi kalimat positif. Nah, kemudian tinjau lagi daftar curahan pendapat yang sudah dicatat. Kemudian, warga sekolah untuk menemukan nilai kebajikan. Nah, kalau di situ berjalan di kelas, kira-kira nilai yang mau diambil di situ apa, Bapak Ibu? Aman, iya kan? Keselamatan, iya tidak? Dengarkan gurumu di situ. Ada nilai apa yang mau kita tanamkan di situ? Ayo, apa Bapak Ibu? Dengarkan temanmu. Menghargai. Iya, menghargai. Di dalam keyakinan kelas kita harus menanamkan nilai yang di awal tadi, Bapak Ibu. Sopan, ramah, kreatif itu yang harus Jadi ini kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Saya pun pertama miskonsepsi juga. Lama-lama dapat pencerahan, ya kan? Nah, kemudian sekarang saya juga tahu bahwa ternyata kurikulum Merdeka itu tujuannya tidak lain dan tidak bukan, yaitu adalah itu tadi brand yang kita garak-garakkan, profil pelajar Pancasila, berakhlak mulia, dia kan Bapak Ibu, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Itulah yang mau kita harapkan di peserta didik kita. Itu tujuan kita sebenarnya Bapak Ibu. Satu tujuan kita sama. Bhinneka Tunggal Ika kita ini sama. Membentuk, mengolah, menuntun anak menjadi sebuah karakter yang profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Nah, mengapa keyakinan bukan kesepakatan kelas tadi? Udah kita luruskan ya Bapak Ibu. Kalau dia dari keyakinan itu berasalkan dari remukan kita semua. Kalau kesepakatan kelas ini biasanya dalam lingkup yang lebih kecil, gurunya aja atau muridnya saja atau seberapa bagian saja. Nah, kemudian tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Kita tampilkan lagi nih keyakinan kelasnya. Setuju nih nak? Setuju Bu. Baru, ya kan? Kalau tidak, ada lagi yang mau ditambahi, ada yang mau dikurangi, seperti itu. Kemudian setelah keyakinan kelas dibuat, maka seluruh kelas meninjau dengan menyetujui dan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga sekolah. Keyakinan sekolah, keyakinan kelasnya tadi, kemudian kita tempel. Kayaknya ibu ini udah bagus ini. Ini di sini sudah ada. Ya, di setiap kelas saya rasa kita sudah menerapkan yang namanya keyakinan kelas masing-masing. Tepuk tangan untuk diri kita Bapak Ibu. Iya, ingatlah berarti judulnya menjadi keyakinan. Nggak apa-apa itu proses. Tapi udah mantap.
semuanya sudah melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka. Iya, bagus. SD Sentang, maju terus. Jaya terus. Nah, ini dia Bapak Ibu, contoh beberapa kalimat keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Kemudian selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain, berkomen terhadap setiap tugas, berkomitmen, senantiasa membantu. Iya. Nah, di sini terlihat nilai-nilai apa yang ingin kita capai. Ya kan Bapak Ibu? Belajar, senang. Ya kan Bapak Ibu? Melakukan tugas ini disiplin, rajin. Kan nilai itu yang mau kita capai ya Bapak Ibu. Saling menghargai, merasa aman. Nah, bersikap positif, menjadi diri terbaik, kemudian menghormati, komitmen, kemudian membantu. Nampak di situ nilai-nilai kebajikan yang ingin kita tanam, kita tuju atau kita capai. Seperti itulah kira-kira membuat sebuah Contoh keyakinan dari kelas rendah sama kelas tinggi beda juga ya? boleh sama, boleh beda kan? Setiap anak beda-beda pandangannya Bapak Ibu. Ya sesuaikan dengan kalimat anak di kelas rendah, anak di kelas tinggi. Kalau kelas tinggi kan dia sudah pandai merangkai kata. Iya kan? Kalau di sini kan setiap anggota kelas yang merasa aku mau belajar kata dia. Yang sederhana di dalam yang ada di pikirannya. Aku mau senang-senang Bu kata dia. Berarti pembelajarannya itu sambil bermain. Kalau di sini di kelas 5 dia sudah terarah. Iya, dia udah lebih fokus. Itu tadi sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kemudian ada lagi yang namanya di dalam disiplin positif itu segitiga restitusi. Nah, disinilah Bapak Ibu. Tadi kita pilih posisi manajer. Dalam melaksanakan posisi manajer, nih di sini ini kita pakai segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dilakukan guru untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Ini dia. Bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal menjadi orang yang sukses. Maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat berikut. Pertama sekali ketika kita melakukan posisi manajer, kita hadap nih anak-anak. Nah, ketika kita melakukan restitusi, segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi Bu, Pak? Yaitu proses dialog yang bisa menghasilkan anak yang bertanggung jawab dan mandiri. Kan kita tadi ketika anak ada masalah, kita kan memposisikan diri kita ini kadang kan sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian tadi teman, kan gitu kan Bapak Ibu, kita posisikan diri kita. Ayolah, kerjailah, nanti Ibu kena marah kepsek.
Kan gitu kadang kita mau gitu kan Bapak Ibu. Nah, posisi itu ternyata belum ideal. Posisi apa yang ideal yaitu manajer. Nah, cara kita sebagai guru menjadi manajer itu ada 3 tahapan. Tahapannya apa? Yaitu yang pertama, segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Pertama-tama kita tanya anak ini. Nah, kita tanya, tidak ada manusia yang sempurna. Misalkan gini, Doni, kamu kenapa terlambat? Nah, kamu tahu hari ini hari apa? Hari Senin, Pak. Jam berapa sudah? Ya, kalau kita melakukan restitusi itu sebaiknya Bapak Ibu di tempat terbuka atau di tempat tertutup? Iya, supaya gunanya dia tidak malu. Kemudian ada keterbukaan antara dia dan kita. Nah, disitulah kita lakukan restitusi dengan cara yang pertama itu memvalidasi, menstabilkan identitas supaya jangan berdebar jantungnya Bapak Ibu. Ketika kita buat pertanyaan, nah, dia nanti jawab itu kan, saya terlambat Bu. Oh terlambat, nggak apa-apa terlambat, biasa, namanya manusia. Apa kata ibu ini? Apa rumahnya kata ibu ini? Masuk kita ke yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Udah rasa tenang dia, baru agak digeser kan sedikit. Memvalidasi tindakan yang salah. Nah, kamu tahu kan, terlambat itu kan gak bagus. Iya kan nak? Iya Bu. Kenapa lupa terlambat? Iya Bu, kenapa aku lama? Ada keterbukaan. Nah, dilarang gak sama emakmu nak? Dilarang lah Bu. Jadi curi-curi Bu. Iya kan? Mulai. Nah, kalau seperti itu kata kita ini kan Bu, kamu pasti punya alasan mengapa lakukan hal ini. Tadi kata dia, main HP aku Bu, sampai malam aku tidur, makanya lah aku terlambat. Kata dia ya kan. Nah, situ kan kita sudah memvalidasi tindakan yang salah. Kita kok udah rasa aman dia, udah kita buat. Oh, nggak apa-apanya itu terlambat. Namanya manusia. Wah, senang lah dia ya kan. Iya, senang dia dulu. Baru terbuka ya. Baru kita kan nggak boleh terlambat. Nah, sekarang kaulah terlambat itu bagus nggak untuk? Kan kita balik ke pertanyaan itu. Enggak lah Bu. Nah, masuk lagi kita ke tindakan yang ketiga. Nah, menanyakan keyakinan. Kalau lah gitu, berarti apa yang kau langgar di keyakinan kelas kita? Enggak, disiplin Bu. Tidak datang tepat waktu katanya. Nah, kalau kayak gitu, bagusnya itu disiplin itu ngantukmu nak. Bagus sekali lah Bu. Iya kan? Bagus sekali lah Bu. Kalau lah bagus, cemanalah cara kau biar kau tak datang lagi terlambat. Balikkan lagi pertanyaan itu sama dia. Oh, baru dia pikir. Iya Bu. Aku kasih lah main HP ku. Bagus itu. Nanti kalau udah siap kasihkan HP-nya sama emak. Jangan lagi bawa tidur. Main lagi, lanjut lagi. Ada sedikit-sedikit tanya jawab. Tapi biarkanlah peserta didik itu yang bertanggung jawab mengatasi masalah dia. Seperti itu Bapak Ibu. Kita di sini sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Saya juga masih belajar ini. Jadi sharing ya kan. Karena idealnya, siogianya kita itu biasanya melakukan segala sesuatu itu di pertama tadi ya kan Bapak Ibu, di penghukum atau teman. Kadang iya mau juga kita ini sebagai teman,
ayolah kerjainlah, biar cepat kita pulang. Ayolah, iya kan? Bapak Ibu seperti itu. Nah, seyogianya sebagai seorang guru untuk mengimplementasikan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka ini harus memposisikan diri sebagai manajer. Kemudian gunakanlah yang namanya langkah segitiga restitusi. Itulah dia tadi Bapak Ibu dari hasil pemaparan atau apa saja yang sudah saya pelajari dari modul disiplin positif. Di situ tadi saya ada perubahan paradigma belajar saya ya Bapak Ibu, dari yang saya berpikir bahwa saya bisa nih paksa anak. Saya bisa paksa anak melakukan segala sesuatu sesuai dengan perintah saya. Ternyata tidak seperti itu. Kita ubah mindset kita bahwa setiap anak unik, setiap anak itu harus melakukan segala nilai kebajikan berdasarkan dengan apa yang ia yakini baik, maka itu akan bertahan lama. Dia tahu bahwa disiplin itu penting, bersih itu penting. Jadi munculkan itu dari dirinya sendiri, dari internalnya, maka nilai-nilai kebajikan itu akan tertanam lama dan selama-lamanya di dalam diri. Bukan dengan penghargaan, bukan dengan hukuman. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu masih ingat? 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Nah, setiap tindakan itu biasanya berhubungan dengan 5 ini tadi, 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, anak itu tidak fokus belajar, mungkin ada satu kebutuhannya itu tidak terpenuhi, kasih sayangkan, kebutuhan dasarnya tadi, atau dia mau dihargai, atau kesenangan, seperti itu. Kemudian motivasi perilaku manusia, perilaku seseorang itu dikontrol. Biasanya itu 3 yang mengontrol. Pertama karena takut dihukum, yang kedua karena dia mau mendapatkan pujian atau hadiah, dan yang ketiga itu muncul dari hati sendiri. Seyogianya kita harus memotivasi dari yang ketiga tadi, Bapak Ibu. Ya kan, harus muncul dari hati. Mungkin kemudian keyakinan kelas. Sering kita terjadi miskonsepsi bahwa bukan keyakinan kelas, tapi apa tadi? Kesepakatan kelas. Iya, yang benar itu adalah keyakinan kelas. Kemudian nilai-nilai kebajikan tadi sudah tahu kita ya Bapak Ibu, aman, nyaman, senang. Kemudian bahagia, ceria, itu nilai-nilai kebajikan. Kemudian ada posisi kontrol guru, tadi ada 5 ya kan Bapak Ibu. Ada 5 ya kan Bapak Ibu. Posisi kontrol guru tadi, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dari 5 yang ini, mana yang paling ideal? Iya, manajer. Nah, untuk membuat posisi kontrol guru manajer dapat menerapkan itu sebisanya atau biasanya kita menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi tadi ada 3 tahapan. Apa aja tadi Bapak Ibu? Memvalidasi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Oke Bapak Ibu, di sini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu atas waktunya, atas kesempatannya
bahwa inilah yang telah saya pelajari dari budaya positif di modul 1.4 ini. Sebagai pemenuhan tugas, saya membagikan apa yang sudah saya ketahui, saya dapat dari CGP kepada Bapak Ibu. Semoga apa yang saya curahkan ini, apa yang sudah saya paparkan sedikit banyak, sama-sama kita belajar ya Bapak Ibu. Ya, sama-sama kita terapkan, kita ubah mindset kita ubah, kita tanamkan bahwa kita menanamkan budaya positif di SD 105405 Sentang ini dengan terus belajar ya kan Bapak Ibu. Sama-sama kita memotivasi diri kita semua, sama-sama kita menambah wawasan, berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Nah, saya rasa demikianlah hasil pemaparan saya. Saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tutup lagi acara ini dengan doa ya Bapak Ibu. Kita buka dengan doa dan kita tutup dengan doa. Diawali dan diakhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru kami, dosa para pimpinan kami, dosa para pahlawan kami, khususnya pahlawan nasional. Sengaja maupun tidak sengaja, ampunilah dosa kami. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan acara guru penggerak yang disampaikan oleh teman kami Bu Devi Sentiasa dengan Bolan, mudah-mudahan mendapat berkah ya Allah ke depannya dan mendapat berkah kepada guru-guru yang ada di SD Sentang ini Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bom, itu besar baca besar, bom. Mana kau buat? Kau buat mana buat? Sampahnya sayangku cinta. Sampahnya ngapain? Aku lah. Satu sampah sayang. Kedua. Amena. Apa? Masih ingat. Aku lah main. Buat satu orang satu. Iya, satu orang satu. Ambil sampahnya dulu, baru mulai lagi. Iya, jalan. Ya, satu orang satu ya. Ambil sapunya, sapu bang, abang. Ambil sapunya sayang. Ambil sapu cakar ambil sapu cakar bang. Ambil sapu cakar sayang. Ambil sapu cakar nak. Mana ada? Yang sabar kau pengen berapa? Ayo dah. Mana sapu cakarnya? Kau pakai sendal sayangku. Oh iya, mana isinya? Yang patah. Sepatu yuk. Oh aku lah. Sapunya mana? Sapu Wahyu. Oh kau lah satu. Sapu cakar lah sayang. Ada tinggal. Kita itu sudah pindah lah. Nyetel.
Pecahan. Iya dekatnya. Yuda lah, Yuda. Ayo. Satu orang satu sampah. Ayo kutip. Satu orang satu sampah. Ayo itu cakarnya. Jadi kamera. Ayo. Jadi kameramen jadi. Nah, lihat tuh. Ayo. Cek. Aku lah main, boy. Ini nih. Udah main. Lihat tuh. Aku main. Satu sampah ya. Tenang. Ambil anak sapu. Lihat ini. Itu kuda. Nah, sapu kan. Biar ada yang minum. Enggak. Enggak jadi gara-gara. Ayo. Oh, mati. Dekatnya apa? Sana kita. Udah mati, Man. Oh, mantap. Dibikin siapa kemarin? Aku lah main, boy. Tidak ikut. Boy, aku lah main, boy. Sedap. Jom. Aku mau nyelap. Mana Wina? Iya. Ayo. Satu orang satu sampah. Satu orang satu sampah. Ayo. Itu lah. Ayo. Satu orang satu sampah. Satu orang satu sampah. Kalau jorong nggak keren. Satu orang satu. Satu orang satu. Satu orang satu. Sambil ditutup sampahnya ya, dibuang. Cepatlah kamu. Satu orang satu biji. Step sayang, step. Oke. Woi, kasih tegena. Mana sendal? Kasih satu bekas dia. Iya, satu orang satu sampah. Mana? Papa. Ya masuk. Ada sarapan tadi. Ada sarapan tadi saya. Sepeda kau, Ma. Tutup sampahnya ya, Nak. Terus sepedanya memang nggak dimasuki? Nanti katanya, Bu. Masuki loh. Tiba. Masukin sepeda kau. Masukin sepedanya nanti hilang. Ayo, masukkan sepedanya sayang. Masukkan sepedanya sayang, nanti hilang. Ayo bukakan sedikit bang, pagarnya bang. Ayo putar sampahnya, sedikit lagi. Udah itu tuh sampai situ. Ya, udah sarapan tadi pagi. Ya, ini ada yang cuci-cuci. Mana juga, Nak? Mana juga? Antar kakak kayak mana? Ayo, udah masukkan bisa kan? Masukkan. Sini ada. Mulutnya? Udah.